Hai guys, yang pertama saya katakanlah jangan pernah percaya Jokowi ya. 100% pun ya, dengarkan ini nih. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan pada kapan kita setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, tunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK, ada inisiator yang dulu saya kenal ada di sini semuanya. Tetapi yang namanya membuat mobil itu kan hanya tidak memproduksi saja, tetapi juga bagaimana menjualnya. Kalau harganya nggak sambung dengan konsumen, siapa yang beli? Tadi dari belakang saya lihat bagaimana mesin dan komponen-komponen lain dirakit. Yang saya lihat, saya senang bahwa supplier komponen-komponen yang ada banyak sekali yang berasal dari dalam negeri, artinya lokal kontennya juga sudah baik, meskipun saya tahu pasti belum sampai ke angka 80 apalagi 100%. Tetapi sebagai sebuah usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan Ini waktu jadi presiden ya, meresmikan ya ini harus kita PT SMK acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur Kreasi. Seleman Kreasi. Tidak mudah, tidak gampang. Ada pesannya ada. Masuk pasarnya ini nanti juga tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsipal kita sendiri, ini akan laku. Karya-karya Indonesia itu tidak bisa membuat mobil mau seberapa hebat pun. Kenapa bisa begitu? Ya karena manpowernya nggak bisa, tenaga ahlinya. Satu orang itu tidak cukup untuk membuat mobil. Butuh 10 orang pintar yang bisa memproduksi mobil. Nggak bisa satu orang, dua orang. Pertanyaan, bagaimana siswa SMK bisa membuat mobil? Itu bohong ya. Siswa SMK itu baru mengenal mesin, baru dasar-dasar teori. Dia nggak mungkin bisa mempelajari mesin. Masih diajarin gurunya, masih PKL. Mau kelas 2, mau kelas 3, nothing. Jadi untuk mengenal perbengkelan dunia mesin itu butuh kuliah lagi, butuh praktek-praktek di luar lapangan ya, di luar teori. Jadi begitu. Jadi ini bohong semua ini. Kalau ada anak SMK bisa bikin ini, nggak mungkin. Paling 10% dari 100 yang bisa melakukannya, itu pun dengan tekad yang kuat ya. Karena apa? Karena dasar-dasar teori mesin itu sangat membingungkan bagi anak-anak remaja ya. Mereka belum klop, belum mengerti dasar-dasarnya. Tapi setelah mereka lulus, mereka akan melakukan praktek, akan lebih memahami ya, kan begitu. Jadi bohong sekali jika ada SMK yang bisa bikin mobil. Bikin motor aja belum bisa, kecuali ada anak yang tidak sekolah terus mempelajari otodidak, pasti bisa karena dia punya pemikiran bebas ya, belajar dari internet atau dari buku-buku. Tema kali ini adalah PT Solo Manufacturing yang menciptakan mobil SMK ya. Jadi itu mobil bohong-bohongan di era Jokowi ya, dan kebanyakan semua percaya, 100% percaya. Tapi kenyataan tidak. Hanya bisa membuat mobil prototipe, jadi mobil buatan Cina yang didaur ulang ya, di pemasangan mobil-mobil itu sangat gila, pembohongnya sangat gila. Semua orang percaya karena
Indonesia tidak bisa membuat mobil-mobil seperti itu, paling 1-2 bisa, 1-2 unit. Jadi kalau untuk 6.100 nggak bisa ya, karena itu membutuhkan teknologi tinggi, menggunakan mesin. Jadi mesinnya dibuat dulu, robotnya baru bisa membuat mobil kap per kap. Nggak mungkin melakukan tangan dari tangan ke tangan, itu pembodohan. Berapa modal yang harus dikeluarkan untuk satu orang membuat mobil itu, bisa biayanya mahal, nggak bisa. Kalau sehari satu mobil itu nggak mungkin. Kalau membuat dengan menggunakan robot, 10 mobil bisa satu hari. Jadi begitu logi pabrik itu membuat itu, bukan 1 unit 2 unit tapi ratusan unit pabrik itu, sistemnya begitu. Saya pelaku bisnis ya, jadi saya mengerti sistem fabrikasi itu. Jadi semua pengusaha itu banyakkan diam karena bodo amat lah, tidak ikut politik. Nah, saya akan menjelaskan bahwa itu adalah kebohongan terbesar dari Jokowi yang mobil SMK. Jadi dia punya nama terkenal dari Solo ke Jakarta karena mempromosikan mobil SMK. Siapa tahu setelah jadi gubernur dia bisa membuat ide-ide baru tentang mesin kan, atau dia bisa membuat mobil di Jakarta. Nyatanya setelah jadi gubernur Jakarta dia pamer-pamer ya, pencitraan, masuk gorong-gorong, terus belusukan itu sangat dicintai oleh masyarakat karena tidak ada pejabat yang belusukan mencari solusi ini. Ternyata itu hanya sebuah pencitraan, sangat buruk sekali. Jadi nama dia terkenal di media, itu nama jadi cocok jadi presiden, kenyataannya pekerjaannya nol. Kenapa saya bilang nol? Karena silpanya itu nggak pernah ada, sisa-sisa dari belanja dari anggaran itu tapi nggak pernah ada, nggak pernah dijelaskan kemana sisa. Itu pengamat menjelaskan. Terus waktu dia pembuatan di terminal kota itu saya tinggal di situ ya, acak adut. Jadi kota itu diperbarui berapa miliar, itu habis sekitar ya 14 miliar mungkin ya di situ ya. Jadi disekat-sekat mobil masuk keluar masuk gitu, maksudnya ada 3 ruang di situ. Nyatanya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa dibikin apa-apa, nggak jadi. Dibongkar lagi oleh Ahok jadi tempat parkir sekarang. Jadi terminal kota itu sudah hilang ya. Dulu sangat istimewa sekali terminal kota, sekarang hilang karena ya ganti gubernur dirubah lagi. Yang paling konyol adalah sistem dari Jokowi itu. Kukira lebih enak ya. Jadi jalannya waktu lebar buat parkiran itu, buat ngetem angkot itu dirubah untuk 1 jalur lurus, jadi nggak boleh ngetem situ. Jadi otomatis itu banyak kemacetan. Namanya supir itu namanya orang ya, bandel. Nggak mungkin dia nyari angkot terus, pasti ada ngetemnya. Ya akhirnya macet terus. Jadi daerah kota itu macet super dari dulu tuh. Diganti gubernur lagi Ahok, dirubah lagi tempat parkiran terbatas, jadi orang mobil itu masuk ke dalam parkiran tuh, jadi begitu. Jadi saya ingatkan ya, jangan percaya Jokowi 1% pun. Ya cukup sekian lah. Jadi jangan sampai ada Jokowi yang baru kayak KDM, juga kita harus periksa ya apakah dia benar-benar asli sifatnya atau hanya sebuah konten untuk mencari popularitas. Oke guys, assalamualaikum ya, untuk sekian ya, dipahami, semoga berguna.